Pemirsa, Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC beberapa hari lalu merilis hasil survei terbaru terkait evaluasi serta harapan masyarakat terhadap pemerintahan Joko Widodo. Dalam survei yang dilaksanakan pada bulan Desember 2015, tergambar keunggulan serta tantangan yang dihadapi oleh pemerintah. Saat survei, meski elektabilitas Jokowi masih terjaga dan harapan rakyat tetap tinggi, masyarakat banyak juga menyuarakan kesulitan untuk memperoleh bahan pokok, tingginya angka pengangguran maupun sulitnya mencari pekerjaan. Kami akan membedah keunggulan serta tantangan tersebut dalam dialog bertema beban ekonomi Jokowi. Dan telah hadir di studio kami pengamat ekonomi Eni Sri Hartati. Selamat sore Mbak Eni. Iya, terima kasih sore. Sudah hadir di studio kami meskipun jalanan ibu kota macet luar biasa. Luar biasa karena hujan. Iya, PR-nya Pak Ahok. PR-nya Pak Ahok ya. Dan pemirsa, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami dalam dialog ini dengan menelpon nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Saya akan langsung ke Mbak Eni, ini untuk kemudian mungkin nanti bisa digambarkan seperti apa hasil surveinya. Jika pemilu diadakan saat ini, Joko Widodo masih akan tetap menang dengan persentase 21,4% pemilih akan tetap memilih Joko Widodo, kemudian 11,8% memilih Prabowo Subianto dan 3,2% memilih SBY. Tetapi fakta lainnya adalah persepsi masyarakat mengenai bagaimana memenuhi kebutuhan sembako saat ini bila dibandingkan dengan tahun lalu semakin berat. 60% mengatakan semakin berat. Kemudian jumlah pengangguran saat ini dibandingkan dengan tahun lalu semakin banyak. 71% menyatakan semakin banyak. Kemudian jumlah orang miskin juga lebih banyak dan mencari kerja saat ini dibandingkan dengan tahun lalu juga semakin sulit. Itu 70% mengatakan semakin sulit. Ada sesuatu yang tidak balance atau kontradiktif. Di satu sisi kepercayaan terhadap pemimpin saat ini masih tinggi, tetapi di sisi lain faktanya yang dirasakan beban ekonomi yang dirasakan masyarakat memang tinggi. Menurut Anda apa penjelasannya di sini? Make sense sebenarnya kalau kita melihat. Jadi gini, politik itu persoalan persepsi dan itu sebenarnya bukan domain kami ya, kami lebih banyak fokus di ekonominya. Tetapi kalau dilihat dari hasil riset ini bahwa sebenarnya satu modal kepercayaan masyarakat, politik itu kan masalah persepsi. Nah, orang masih mempersepsikan sebenarnya masih mempunyai trustme terhadap Pak Jokowi kalau dilihat masih lebih dari 60%, sekitar 60%. Berarti kalau tiga tadi leg-nya 21 berarti kan masih ada kepercayaan dari masyarakat. Jadi persepsi orang terhadap Pak Jokowi sebenarnya masih positif. Oke, secara realistisnya sebenarnya apa yang dirasakan masyarakat terhadap beban ekonomi itu memang benar nyata atau memang hanya persepsi? Jadi kalau politik itu persepsi, kalau ekonomi itu real. Jadi orang bisa mendapatkan pekerjaan atau tidak itu real, bukan persepsi. Dan kalau ditanya antara 1 sampai 10 orang, kalau memang dia akan kesulitan mengakses bahan makan, pasti jawabannya sama. Tapi kalau politik kan preference kan, jadi si A suka nggak sama Pak Jokowi, si B suka nggak sama Pak Jokowi. Nah ini bisa beraneka ragam. Jadi kalau menurut Anda ini nyata ya? Nyata. Kalau ekonomi itu nyata. Kalau orang ditanya apakah Anda kesulitan mencari pekerjaan, iya pasti iya semua. Kalau Anda apakah susah untuk memenuhi kebutuhan pokok, jawabannya hampir sama. Begitu juga dengan apakah Anda lebih sejahtera dari kemarin atau tidak, pasti jawabannya akan sama. Oke, baik Mbak Eni ditahan dulu. Kita akan membacakan informasi lembaga survei SMRC merilis persepsi publik terhadap pemerintahan Jokowi JK. Hasil survei itu akan disampaikan oleh rekan saya Ani Rahmi. Silakan Ani. Ya, Tasya, Ibu Eni dan juga pemirsa, lembaga SMRC merilis hasil survei terkait evaluasi publik terhadap pemerintahan Jokowi JK. Survei ini dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2015, persisnya pada tanggal 10 sampai 20 Desember 2015 dengan menjaring responden sebanyak 1.220 responden yang dipilih dari seluruh warga negara Indonesia di seluruh provinsi di Indonesia, hanya untuk mereka yang berusia di atas 17 tahun. Lalu survei ini memiliki margin error sebesar 3,2% pada tingkat kepercayaan sebesar 95%. Hasilnya seperti apa surveinya kita akan bedah satu persatu, khususnya untuk yang berkaitan dengan ekonomi. Yang pertama adalah kebutuhan sembako.
Ternyata sebanyak 60% responden menyatakan bahwa kebutuhan sembako saat ini dibandingkan dengan tahun lalu itu semakin berat. Dan yang beranggapan bahwa kebutuhan sembako ini semakin ringan ada sebanyak 12%. Dan inflasi Desember pada tahun 2015 pada saat survei ini dilaksanakan memang tercatat sebesar 0,96% dan menjadi yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Namun jika kita lihat inflasi secara year on year, yaitu sepanjang tahun 2015 sebetulnya inflasinya ini cukup rendah, yaitu sebesar 3,35% atau bahkan yang terendah sejak tahun 2010 lalu. Namun satu hal lagi, tertekannya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga membuat masyarakat merasa bahwa kebutuhan sembako pada saat ini semakin lebih berat dibandingkan dengan tahun lalu. Artinya ada persepsi seperti itu di masyarakat. Kita lihat hasil yang kedua, yaitu tentang jumlah pengangguran. Jumlah pengangguran saat ini dibandingkan dengan tahun lalu sebanyak 71% responden menyatakan bahwa jumlahnya semakin banyak dan hanya 7% yang menyatakan bahwa jumlah pengangguran di tahun ini lebih sedikit atau semakin berkurang jika dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini disebabkan memang oleh perlambatan ekonomi yang berimbas pada maraknya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Namun sebetulnya Menteri Tenaga Kerja atau Menaker Hanif Dakiri menyatakan bahwa sepanjang tahun 2015 pemerintah berhasil menekan angka pengangguran hingga sebanyak 500.000 orang atau persisnya sebanyak 498.993 orang. Dan berikutnya adalah bagaimana mencari kerja. Ini masih berkorelasi di mana pada tahun ini persepsi responden ketika mencari kerja pada tahun ini yaitu semakin sulit dibandingkan dengan tahun lalu. Hanya sebanyak 8% saja responden yang menyatakan bahwa mencari kerja di tahun ini lebih mudah dibandingkan dengan tahun lalu. Lalu bagaimana dengan kondisi infrastruktur di tahun ini? Kita lihat dari kondisi jalan. Sebanyak 65% responden menyatakan bahwa kondisi jalan raya saat ini lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Lalu sebanyak 15% menyatakan bahwa kondisi jalan raya tahun ini semakin buruk jika dibandingkan dengan tahun lalu. Singkatnya, bagaimana kondisi ekonomi nasional saat ini di mata para responden? 45% responden atau jumlah yang paling banyak menyatakan bahwa kondisi ekonomi nasional setahun ke depan akan lebih baik dibandingkan dengan pada tahun ini. Dan sebanyak 6% responden menyatakan bahwa kondisi ekonomi setahun ke depan akan jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun ini. Artinya ada sebanyak 51% responden yang optimistis dengan kondisi ekonomi nasional setahun ke depan. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang pesimistis dengan kondisi ekonomi di tahun ke depan. Dan kita lihat ini memang selaras dengan temuan lain dalam survei ini di mana sebanyak 63% responden menyatakan sangat yakin atau cukup yakin Presiden Joko Widodo mampu memimpin Indonesia menjadi lebih baik ke depannya. Meskipun demikian ada sejumlah catatan yaitu permasalahan ekonomi yang harus diperhatikan oleh pemerintahan Joko Widodo, yaitu yang pertama adalah harga-harga kebutuhan pokok, pengangguran, lapangan kerja, dan juga pemerataan pendapatan. Yang terakhir, jika Pilpres dilaksanakan sekarang pada saat survei ini dilaksanakan, siapa yang dipilih oleh responden? Ternyata sebanyak 21,4% responden memilih Joko Widodo. Prabowo Subianto lagi-lagi masih muncul namanya, namun hanya dipilih oleh 11,8% responden. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia ke-6 juga muncul dan dipilih oleh 3,2% responden. Publik melihat belum ada alternatif kepemimpinan lain selain Joko Widodo, dan ini juga menggambarkan tingkat kepercayaan masyarakat masih tinggi terhadap Jokowi. Yang menarik adalah jarak pendukung Jokowi dan Prabowo ini semakin membesar dibandingkan dengan survei yang dilakukan menjelang pemilihan presiden pada tahun 2014 lalu. Artinya dukungan terhadap Jokowi kini semakin besar dibandingkan dengan jelang Pilpres pada tahun 2014 lalu. Tapi apakah ini artinya di tahun 2019 nanti Joko Widodo memiliki kans besar untuk memenangkan Pilpres kembali? Saya serahkan kepada Anda, Tasya, dan juga Ibu Eni serta narasumber lainnya untuk berdiskusi. Silakan, Tasya. Baik, terima kasih Ani Rahmi. Kita akan langsung melanjutkan perbincangan bersama Mbak Eni di sini. Mbak Eni, jadi kalau tadi kita lebih ingin memperdalam lagi apa analisa Anda terhadap berbagai indikator yang mengatakan bahwa sebenarnya beban ekonomi yang dirasakan masyarakat itu begitu besar, tetapi kepercayaan menguat terhadap Jokowi. Betul. Jadi pertama,
ini kan survei untuk menilai apa yang dirasakan selama sampai dengan 20 Desember. Jadi pos gitu kan yang lalu. Nah, yang lalu betul. Jadi survei ini juga kan dikonfirmasi oleh data-data yang kemarin dirilis oleh BPS. Jadi memang inflasi 2015 ini di bawah target. Bahkan tidak sampai 4%, targetnya kan plus minus 5 tadinya. Nah, tetapi yang menjadi persoalan, inflasi kita sekalipun secara umum rendah, tetapi inflasi bahan makanan atau volatile food kita memang tinggi. Nah, itu yang mempunyai implikasi yang pertama tadi, temuan pertama bahwa kebutuhan harga sembako meningkat. Nah, ini yang memang menjadi persoalan yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Nah, kedua memang dampak dari perlambatan ekonomi, ini kan kemarin kinerja hampir semua sektor real ini menurun, terutama industri. Padahal industri ini kan yang menyerap tenaga kerja cukup besar. Bahwa tadi Menaker mengklaim bahwa terjadi penurunan angka pengangguran, mungkin angka pengangguran secara total. Artinya kan pengangguran ini kan ada pengangguran terbuka dan ada pengangguran terselubung. Nah, pengangguran terbuka kita naik memang. Dan ini harus diakui karena ini juga data BPS gitu kan, lebih dari 7%, 7,12%. Nah, karena pendapatan masyarakat menurun, harga pangan naik, tentu tadi kepuasan secara keseluruhan, kesejahteraan masyarakat pasti menurun. Nah, tetapi ada berita baiknya tadi ketika disurvei bagaimana perkembangan dari komitmen pemerintah untuk melakukan proyek-proyek infrastruktur. Iya, pembangunan jalan. Ini meningkat, ya. Di antaranya adalah dari pembangunan jalan. Ini meningkat. Jadi berbagai macam proyek-proyek infrastruktur yang tadinya mandek, mangkrak gitu, kemarin sudah mulai berjalan di berbagai daerah. Meskipun ini mungkin dampaknya belum terasa, tetapi masih baru dimulai. Persoalannya infrastruktur itu memang mempunyai time lag. Jadi infrastruktur misalnya jalan itu jadi sekarang. Nah, akibatnya bagaimana nanti meningkatkan perekonomian? Ini kan tidak sekonyong-konyong serta-merta saat ini juga. Nah, nanti time lag berikutnya, makanya ketika infrastruktur ini benar-benar dilakukan, maka banyak optimisme termasuk confident daripada konsumen. Kalau kita lihat surveinya Bank Indonesia juga sama, itu meningkat untuk tahun depan, termasuk jadi tadi confident konsumen untuk konsumsi tahun depan dari surveinya Pak Saiful Mujamil ini juga meningkat. Nah, ini yang kita harapkan mengembalikan daya beli masyarakat. Apalagi ini beberapa minggu terakhir ini kan juga ada kebijakan untuk menurunkan harga BBM walaupun masih sangat terbatas. Sehingga ini akan menumbuhkan kembali satu optimisme dari sisi konsumsi dan juga dari sisi optimisme para pelaku bisnis dan pelaku usaha. Jadi proyeknya baru mulai bergerak saja optimismenya sudah ada begitu ya. Infrastruktur itu kan akan terlihat, yang penting kan ada komitmen, ada kepastian bahwa di mana sih pemerintah ini akan menyebar gula-gula. Artinya gula-gula itu berbagai macam infrastruktur dan prasarana untuk mendukung proses produksi, sehingga disitulah para pelaku usaha itu bisa memprediksi, akan memprediksi dan akan merencanakan mereka invest atau tidak. Baik. Mbak, ini ditahan dulu, nanti kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda komersial berikut.